Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan bahas tentang teknologi mobile augmented reality dan pemanfaatannya. Kita langsung masuk ke materi. Jadi AR itu apa sih? Jadi AR atau biasa yang kita kenal yaitu augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realistis dalam waktu nyata. Jadi bisa dibilang augmented reality ini adalah suatu teknologi yang menggabungkan dunia maya dengan dunia nyata. Nah, tapi tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan, namun AR ini hanya menambahkan atau melengkapi kenyataan tersebut. Jadi misalnya itu ada meja yang secara realistis atau dunia nyata, itu kita tambahkan di atasnya itu misalnya piring ataupun gelas. Nah, piring atau gelas itu bisa diartikan 3D atau dunia mayanya, seperti itu. Nah, kemudian ada metode augmented reality. Jadi metode ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada marker based tracking, kemudian yang dua ada markerless. Jadi yang pertama itu ada marker based tracking. Marker based tracking ini biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Jadi seperti barcode gitu. Nah, nanti barcode ini yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menampilkan objek dunia maya 3D ataupun 2 dimensi. Kemudian ada markerless. Jadi salah satu metode augmented reality yang saat ini sedang dikembangkan yaitu metode markerless ini. Jadi dengan metode ini kita ataupun pengguna tidak perlu lagi untuk menggunakan sebuah marker seperti marker based tracking tadi untuk menampilkan elemen-elemen digitalnya. Jadi seperti yang dikembangkan oleh perusahaan augmented reality terbesar di dunia, yaitu ada Qualcomm misalnya. Nah, mereka ini telah membuat berbagai macam teknik markerless tracking sebagai teknologi andalan mereka, seperti face tracking, 3D object tracking, motion tracking, atau GPS tracking. Selanjutnya ada teknologi untuk membangun mobile augmented reality itu sendiri, yaitu yang pertama ada SDK Vuforia. Nah, Vuforia ini adalah sebuah software development kit augmented reality untuk perangkat mobile yang memungkinkan pengguna aplikasi AR. Nah, SDK Vuforia juga tersedia untuk digabungkan dengan Unity. Nah, Unity itu sendiri apa? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, library Vuforia memungkinkan para developer untuk mengembangkan sebuah pengalaman 3D yang interaktif dan mendukung berbagai jenis target 2D dan 3 dimensi. Jadi intinya Vuforia ini adalah SDK augmented reality untuk membuat objek 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Selanjutnya ada Unity. Nah, jadi Unity ini adalah tools yang dikembangkan oleh Unity Technologies, pertama kali diumumkan dan diluncurkan pada bulan Juni 2005 di Apple Inc. Jadi Unity ini bisa kita gunakan untuk membuat berbagai game ataupun augmented reality dan virtual reality. Nah, Unity ini juga sudah include Vuforia ya. Jadi kita tidak usah menambahkan secara manual. Jadi unit ini sudah ada SDK Vuforia.
Kemudian yang selanjutnya ada Android Studio. Nah, Android Studio ini sama seperti Unity, yaitu tools yang digunakan untuk pengembangan aplikasi Android. Tapi untuk membuat aplikasi augmented reality, kita memerlukan Vuforia. Jadi di Android Studio ini belum ada SDK Vuforia-nya. Jadi kita tambahkan secara manual dengan mendownload SDK Vuforia-nya dulu, kemudian kita masukkan ke tools Android Studio-nya. Selanjutnya itu ada pemanfaatan teknologi augmented reality. Nah, salah satu pemanfaatannya yaitu ada game yang bernama Pokemon Go. Jadi game ini tahun lalu sempat booming di Indonesia. Dan Pokemon Go ini adalah salah satu contoh visualisasi mobile augmented reality dalam bentuk games. Jadi Pokemon Go ini menggunakan teknologi GPS untuk melacak pergerakan pemain serta teknologi augmented reality untuk menampilkan Pokemon di layar saat menggunakan kamera. Jadi ketika kita arahkan kamera kita ke suatu tempat, maka di suatu tempat tersebut akan muncul sebuah objek 3D di handphone kita. Seperti itu. Nah, mungkin sekian pembahasan video kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.